Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah belajar ya memahami konsep dasar dari front end yang mana menggunakan React.js dari si Next.js ini gitu. Jadi kita udah tahu kalau Next.js itu pada dasarnya dia adalah uh, React framework untuk si website. Jadi pada dasarnya React itu kan library ya. Mereka menyebut diri mereka itu adalah library. Jadi dari library tersebut dibuatlah sebuah kerangka atau framework yang mana front end-nya itu menggunakan si React itu. Kemudian bagian back end-nya mereka si Next.js ini dia buat sistemnya sendiri gitu. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah mempelajari dasar-dasar dari front end-nya yaitu dari React.js-nya. Teman-teman udah bisa juga ambil data dari API menggunakan atau menggunakan caranya si React.js gitu. Nah, jadi kita cukup dulu untuk bagian front end-nya. Kita akan masuk ke bagian back end. Jadi, bagian yang berhubungan dengan database dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini teman-teman coba buka file tutorial Next.js-nya. Jadi, yang file Next.js-nya teman-teman buka. Kemudian di sini teman-teman perhatikan. Jadi, kita punya yang namanya folder source kan ya. Nah, kemudian untuk uh, di sini kita components itu adalah bagian kita nyimpan si komponen-komponen kecil waktu kita kayak slicing dan sebagainya. Kita buat folder komponen dan kemudian kita isi di sini. Kemudian styles bisa untuk styles. Nah, di sini ada yang namanya pages kan. Nah, pages itu di dalamnya ada dia langsung di sini. Halaman-halamannya itu dia langsung sini. Tapi di sini ada yang namanya API di sini. Nah, API kemudian teman-teman coba buka. Nah, di sini ada sedikit potongan kode di sini 203 sampai 5 gitu. Nah, di sini teman-teman coba di sini ya. Oh, enggak, di sini aja. Teman-teman di sini slash API slash nah itu hello. Nah, di sini dia muncul nih. Dia bentuknya API gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini itu adalah salah satu contoh dari kita membuat API gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh API yang disediakan dari si uh, Next.js-nya gitu. Nah, di sini misal kita mau ganti nih isinya, misal di sini nama jadi Andi Budi gitu. Kita save. Kemudian kita panggil request tadi happy hello. Nah, yaudah dia jadi Andi Budi gitu. Jadi di sini bisa dibilang teman-teman udah berhasil buat API gitu. Tadi kita kalau misalnya 400. Oke, nggak saya. Oke. Ya, jadi ya, ini adalah uh, API yang paling sederhana gitu. Jadi di sini dia langsung respon status, kemudian dia mengirimkan data berupa JSON. Jadi kan API itu kan JSON ya, yang mana isinya adalah name, isinya kemudian Andi Budi gitu. Nah, di video kali ini dan kedepannya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat si API-nya ini gitu. Kemudian API-nya ini nanti kita akan tampilkan di front end yang nantinya kita akan buat juga gitu. Nah, untuk menampilkannya pun nanti ada dua cara gitu. Tapi itu untuk nanti. Untuk sekarang kita akan buat dulu API-nya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba menghubungkan si aplikasi yang kita buat ini, si tutorial Next.js ini, halaman website ini, kita hubungkan dengan database yang sudah kita buat gitu. Jadi kan di video sebelumnya kita udah buat database apotek ya di sini. Dan juga ini ada database easy, tapi kita cek yang data DB apotek ya. Di sini kita udah ada database apotek gitu. Nah, kita akan coba connect ke database itu dulu gitu. Nah, caranya adalah teman-teman pertama buka yang namanya npm. Nah, npmjs.com gitu. Kemudian teman-teman ketikkan MySQL. Enter atau search diklik. Nah, kemudian di sini ada yang namanya MySQL yang ini. Teman-teman buka. Nah, oke di sini jadi npm itu bisa dibilang package atau library. Jadi posisinya adalah dia mirip kayak si React gitu. Ini kalau teman-teman misal cari di sini React. Oke, bentar kita. Nah, ini kalau misal teman-teman cari React. Nah, ini React yang teman-teman lihat pakai di Next.js
itu ya ini, yang mana dia tuh punyanya Facebook, punyanya Meta gitu. Oh ya, by the way, React.js itu punyanya Meta ya. Jadi Meta, aplikasi-aplikasi Meta tuh menggunakan React untuk tampilan mereka gitu. Jadi tidak diragukan lagi gitu. Untuk React sendiri kan dia downloadnya sampai 19 juta per minggu gitu, yang melakukan install gitu. Nah, untuk MySQL ini eh, dia downloadnya lumayan, jadi 1 juta dan stabil dari beberapa minggu ke belakang gitu. Dia di angka 1 juta. Jadi ini merupakan package yang menurut saya sendiri juga bagus gitu. Bisa bilang eh, package dasar ataupun package standar yang mana dia juga powerful gitu untuk fitur-fitur yang lebih dalamnya. Tapi untuk pemula ini eh, lumayan mudah untuk dipahami gitu. Jadi teman-teman pergi ke package yang MySQL ini, jadi klik yang ini aja, yang exact match. Walaupun dia 3 years ago, tapi masih sering dipakai sampai sekarang. Apa? Ini 3 years ago itu adalah terakhir package ini diupdate gitu. Itu 3 tahun yang lalu. Walaupun 3 tahun yang lalu, tapi jumlah downloadnya tuh masih stabil di angka 1 juta. Di sini ada yang baru, tapi saya sendiri masih belum coba-coba lagi yang explore gitu. Karena pada dasarnya semua orang tuh bisa gitu upload ke npm gitu. Nah, si Connect ini dia 1,5 dan dia 2 bulan lalu terakhir update. Kemudian di sini juga ada MySQL 2 dan seterusnya. Di sini juga sama, dia angkanya 1,4. Tapi ya, kita akan pakai yang MySQL yang biasa dulu gitu. Jadi kita akan menggunakan yang oh, sorry. Nah, oke. Jadi kita akan menggunakan si MySQL yang ini gitu. Jadi teman-teman di sini ada install npm i MySQL. Teman-teman copy aja bisa atau nanti teman-teman ketikkan si kode itu di sini. Jadi teman-teman buka yang terminal ini ya, pakai tanda CTRL terus yang sebelah angka 1 itu. Kemudian teman-teman, oke misal ini kita kill dulu deh. Nah, di sini teman-teman lihat ada tanda tambah, klik aja langsung. Kemudian di sini teman-teman langsung ketikkan npm i mysql atau yang tadi udah di copy di paste aja. Kemudian di enter. Kemudian nanti si npm yang ada di laptop kita kan kita pernah tuh kayak npm oh no iya npm minv ya. Nah, itu. Jadi kita udah punya package manager pada saat kita menginstal Node.js gitu ya. Nah, si npm ini dia akan nginstalin atau downloadin file MySQL, si package MySQL ini. Sehingga kalau misal udah diinstal, nanti teman-teman bisa cek di bagian package.json, di sini nanti akan ketambah nih MySQL gitu. Nanti kalau udah ke download selesai, dan di sini nanti dia bakalan muncul pasti. Oke, jadi gitu cara teman-teman install package dari npm gitu ya. Nah, yang kita install kali ini adalah berguna untuk menghubungkan aplikasi JavaScript kita dengan dengan database gitu. Nah, kita akan langsung buat ya. Jadi, sorry, kita akan buat dia di bagian dalam src. Jadi di src kita buat folder dulu. Kita kasih nama lib. Jadi library kayak ya bisa bilang perintilan atau tambahan-tambahan gitu. Jadi di sini kita ketikkan db.js. Nah, di sini kita pertama akan import dulu si MySQL-nya. Jadi teman-teman bisa ketikkan misal var MySQL sama dengan require MySQL. Nah, nanti muncul di sini. Kalau misal teman-teman yang nggak muncul, teman-teman bisa coba cek di package JSON-nya. Kemudian teman-teman bisa juga di close Visual Studio Code-nya atau bahkan mungkin restart laptop juga mungkin bisa ngaruh ya. Tapi yang jelas kalau biasanya saya itu VS Code-nya di close aja, kemudian dibuka lagi nanti dia bisa gitu. Oke, jadi ini untuk MySQL cara importnya. Mungkin teman-teman tahu ya, kita bisa pakai yang import kayak yang di contohnya di komponen gitu ya. Di sini ada namanya import gitu. Itu ada apa? Bisa, tapi untuk MySQL sendiri dia masih nggak menyediakan gitu. Maksudnya nggak menyediakan adalah mungkin karena dia masih udah 3 tahun yang lalu terakhir diupdate. Jadi cara kita melakukan import adalah pakai cara yang lama, yaitu kita pakai var MySQL. Jadi buat variabel ya. Kemudian require, baru kita masukin nama package-nya MySQL gitu. Oke, kemudian setelah kita udah masukin si MySQL ke dalam variabel MySQL, kita buat satu lagi, misal namanya connection.
Nama bebas ya, tapi di sini teman-teman bisa ikut aja dulu. Maksudnya kenapa nama variabelnya connection gitu. Nah, di sini kita masukkan MySQL, kemudian di sini create connection. Jadi kita akan membuat koneksi dengan si database-nya gitu. Di sini kita beri dia di dalamnya si argumennya kita kasih objek. Kita klik enter. Nah, kemudian di dalam objeknya itu yang pertama ada host. Host itu nanti isinya adalah eh, teman-teman ketikkan ini local host gitu. Nah, localhost itu maksudnya apa? Jadi pada dasarnya host itu website gitu. Jadi kalau misal di sini kan ada npm.js.com. Kemudian si Next dia punya next.js.org. Nah, ada yang namanya localhost. Nah, ini localhost. Jadi pada dasarnya server lokal kita gitu. Itu namanya localhost gitu. Kemudian di sini user kita masukin root. Kemudian untuk passwordnya kita masukin kosong. Gini gitu. Nah, kenapa usernya itu root? Jadi pada saat kita instalasi MySQL, sebetulnya dia itu ada pengaturan gitu. Tapi untuk memudahkan aja kita langsung setting aja gitu. Jadi defaultnya. Nah, waktu itu defaultnya itu untuk user nama username-nya itu adalah root, kemudian untuk passwordnya dikosongi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pusing gitu untuk ngecek username dan passwordnya apa gitu. Kemudian yang penting adalah database-nya. Jadi database-nya itu namanya apa gitu. Nah, di sini kita akan coba menghubungin kita dengan si db underscore apotek ini. Jadi kita ketik db underscore apotek gitu. Oke, kalau sudah kita bisa masuk ke connection titik. Nah, di sini kita lakukan connect. Jadi bisa dibilang kita mencoba connect nih. Jadi kita udah import si MySQL-nya, kemudian kita buat connection dengan data berupa hostnya itu localhost, usernya root, passwordnya kosong, dan juga database-nya apotek. Nah, kemudian kita connect-kan nih. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat di sini connect, nah dia itu sorry. Nah, yang dia minta itu adalah callback, yang mana isinya adalah error gitu. Jadi kita ketikkan error atau sebenarnya bebas ya untuk error, tapi di sini error if error. Jadi jika ya error atau gagal apa yang akan dilakukan gitu. Di sini misal konsol kita return deh. Konsol nggak usah. Ya gini. Console.error. Nah, di sini ada yang namanya console error. Pada dasarnya sebetulnya sama kayak console log, cuman kalau error dia itu lebih bakal ada garis merah atau lain sebagainya sebagai penanda kalau dia tuh ternyata error gitu. Nah, di sini misal kita masukkan database gagal terhubung. Kemudian bisa titik dua. Atau misal kita pakai yang tanda ini deh, yang tanda sebelah tanda apa? Satu, angka satu gitu ya, seperti biasa. Mungkin teman-teman bisa mulai dibiasain gitu pakai yang tanda di sebelah ketik gitu untuk pembuatan string supaya kalau misal ada variabel kayak gini itu gampang jadinya. Di sini error dot message gitu misalnya. Jadi kalau misal error maka kayak gini kemudian return. Kemudian di sini kalau console.log database berhasil terhubung gitu. Kemudian titik dua, kemudian kita pakai ini lagi. Di sini misal connection dot di sini ada itu contoh. Ini ada thread ID. Oke, jadi di sini kita mencoba connect gitu ke database-nya. Kemudian di sini si file database ini akan kita pakai gitu khususnya si bagian connection ini. Jadi kalau teman-teman coba di sini connection dot ada yang namanya query. Nah, query ini adalah di mana kita akan melakukan query-query itu gitu. Nah, jadi untuk kita pakai si query ini di file lain kita perlu buat dia supaya biar dia bisa diimport ke file lain gitu. Caranya adalah di sini teman-teman bisa ketik module.export. Kemudian di sini dimasukin connectionnya aja gitu. Jadi connection setelah dikonekkan kita bawa si connection itu keluar bisa dibilang gitu sih. Atau dalam artian kita bisa pakai si connection ini di file-file lain gitu. Nah, jadi ini kita save ya. Udah, di sini masih belum terjadi apa-apa. Kita akan coba nih. Kita pergi ke oh ya sebelumnya mungkin kita buat satu file lagi. Kita kasih nama res.js. Res itu maksudnya apa? Jadi bisa dibilang res itu respon gitu. Jadi
bentuk respon ataupun return atau JSON-nya tuh kayak apa gitu nantinya. Gitu. Jadi untuk REST-nya sebenarnya di sini custom aja ya, teman-teman bisa mungkin kalau teman-teman mau ngutak-atik juga nggak masalah gitu. Jadi di sini kita akan export dua hal. Yang pertama adalah function yang mana dia namanya adalah di sini kita buat function eh, apa ya, berhasil sama gagal gitu. Misal oke gitu ya. Oke, dia itu adalah sebuah function yang mana kita buat dia accept ada namanya value sama responnya. Kemudian di sini kita buat variabel data. Datanya itu nanti isinya adalah status. Isinya kita kasih 200, kemudian di sini ada value, kita kasih value gitu. Jadi itu untuk yang oke, kemudian di restnya tadi kita JSON, kemudian data. Jadi kita akan ngirim si file JSON-nya itu gitu. Kemudian, oh sorry. Jadi setelah kita melakukan koneksi, kita buat dia jadi selesai gitu untuk connection-nya. Kemudian selanjutnya kita ada variable failed gitu misal. Kita buat dia mirip, jadi gunanya adalah kalau misal datanya itu nanti, jadi kan nanti pada saat kita melakukan API itu kan hasilnya ada dua tuh, antara apa dia berhasil atau gagal. Nah kalau berhasil maka kita kirimkan ini 400 kalau error gitu. Kemudian value nya adalah value. Ini kenapa saya pakai, oh sorry, kenapa ini pakai sama dengan titik kayak gitu. Jadi untuk value juga value. Nah di sini juga sama, res.json data, atau misal di sini oke nggak usah bener. Kemudian res.end juga gitu. Jadi sama persis, cuma yang membedakan adalah di bagian datanya, statusnya. Di sini 400 sama 200, yang mana 200 itu artinya oke atau succeed, berhasil. Kalau failed ya dia failed gitu. Atau misal ini jangan oke deh, succeed, sukses gitu ya. Nah, kemudian kita akan pakai si dua function ini di file lain gitu. Jadi kita buat hal yang sama gitu. Jadi modul.export itu isinya adalah objek, satu dia sukses, satunya fail gitu. Nah, ini kita save gitu. Oke, jadi kita udah buat persiapannya nih untuk kita menggunakan API atau kita terhubung dengan si database-nya gitu. Oke, sekarang setelah libnya udah, kita pergi ke pages, kita masuk ke si API. Kita coba pakai hello-nya dulu aja deh. Nah, di sini kan dia udah ada handler dan lain sebagainya nih. Nah, di sini kita akan coba panggil dulu si database-nya. Jadi di sini kita require lagi, jadi variable db gitu. Sama dengan require dari, nah, add, oke nggak bisa. Add itu punya Next.js ya. Kita titik-titik slash, jadi dia mundur. Kemudian titik-titik slash lagi supaya mundur lagi. Kemudian lib slash db gitu. Itu untuk database-nya gitu, untuk si connection-nya. Kemudian selanjutnya untuk si REST-nya itu. Jadi untuk REST-nya respon ataupun kita misal ketiknya ini aja yang agak lengkap ya. Response gitu. Itu kita require juga require sama titik-titik slash lib slash, nah di sini rest. Jadi pada dasarnya di sini jadi kan kita ada file ini ya. File ini kemudian dia masuk ke variable db. Nah, db itu apa? Db itu pada dasarnya si ini nih. Si module.exports. Jadi nanti kalau misal teman-teman pakai, teman-teman langsung aja tulisin connection gitu. Sorry, langsung tulisin aja db karena db itu udah diubah jadi connection. Kemudian untuk si response itu kan dia bentuknya objek tuh. Berarti kita response dot titik, response dot sukses, response dot failed gitu. Jadi itu cara makainya gitu. Oke, di sini untuk respon, nah ini ada respon status dan JSON. Sebetulnya bisa kayak gini atau
Oke, kita akan coba panggil gitu ya. Sebelumnya, misal kita pakai rs dari sini deh, nggak masalah. Misal kita pakai db-nya dot. Nah, di sini bisa tuh connect ataupun yang lain. Kita butuhnya query gitu. Nah, di sini kita akan melakukan querying gitu. Misalkan dari yang ada di database apotek gitu ya, di db apotek, bagian karyawannya itu kan udah ada isinya nih. Jadi kita akan select ini, select semua dari karyawan. Nah, kita masukin dia ke dalam apa namanya? String gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Oh, sorry, ini. Nah, jadi ini query-nya adalah ini. Kemudian setelah query, selanjutnya adalah callback. Callback-nya apa isinya? Jadi isinya itu adalah pada saat eh, file ataupun pada saat request-nya itu berhasil dan juga pada saat responsnya dia gagal gitu. Jadi yang pertama itu di sini ERR, kemudian data gitu. Jadi kemudian di sini if yang terjadi adalah error, maka kita bisa kayak yang tadi ya. Jadi misal console.error error mengambil data dari tabel karyawan. Kemudian titik. Kemudian kita bisa pakai ininya pakai tanda yang itu ya. Nah, kemudian di sini misal errornya dot message gitu. Jadi disampaikan gitu si errornya itu dia apa gitu. Atau misal bisa juga bukan message tapi stack gitu. Jadi supaya kita bisa ngetrace pada saat error tuh, oh errornya dari mana urut-urutannya gitu. Oke, tapi intinya di sini kemudian kita return kosong. Jadi pada fungsi return kosong di sini karena dalam sebuah function kalau misal dia udah return berarti kan fungsinya selesai. Jadi supaya dari setelah if ini, misal dia masuk error tuh, dia tuh masuk return habis itu selesai. Tidak menjalankan yang ini, yang di bawah ini akan saya tulis di sini. Jadi untuk yang bawah kita bisa pakai ini si rest yang di sini. Jadi sorry di sini kita paste. Nah, rest status JSON kemudian di sini oke untuk datanya JSON-nya itu adalah data gitu. Jadi data yang didapat dari database kemudian JSON-nya data di sini gitu. Oke, kita save. Oke, di sini kita akan coba ya API hello. Nah, muncul nih datanya yang data yang didapat dari database gitu. Kalau teman-teman lihat di sini localhost dia datanya dua tuh. Ada Andi Setiawan sama Budi Setiawan beserta nomor HP-nya. Nah, kalau misal coba teman-teman tambah deh. Di sini kita bisa karena pakai GUI gampang ya. Teman-teman juga nggak apa-apa gitu pakai GUI di sini. Misal kita butuh di sini karyawan namanya adalah uh, Cici Setiawan. Jadi mereka adalah tiga bersaudara gitu. Oke, jadi di sini kita tambahin misalnya 083333333333. Kemudian klik go. Nah, data you have a previously saved click. Tapi di sini udah ke insert ya. Oke, kita pergi ke browse. Nah, di sini datanya udah ada tiga nih. Nah, si API ini kan tadinya dua. Tapi pada saat kita udah tambah data, kemudian kita panggil lagi API-nya. Nah, dia jadi ada tiga nih. Jadi udah keambil datanya. Yang artinya kita sudah berhasil terhubung dengan si database-nya gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jadi di video kali ini kita udah berhasil ya menghubungkan antara si Next.js dengan database gitu menggunakan package yang dari npm yang namanya MySQL. Nah, di sini teman pastiin yang ini ya, MySQL yang versinya 2.18.1 yang mana dia dipublish 3 tahun yang lalu. Jangan sampai salah package. Tapi kayaknya sih nggak mungkin karena teman-teman ketik MySQL itu udah exact match-nya itu. Kemudian weekly download-nya juga dia yang meyakinkan gitu. Yang mana tiap minggunya tuh masih di angka 1 juta itu berarti dia masih sering dipakai sama orang gitu. Kayak gitu. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan eh, kita akan coba melakukan beberapa yang ada di sini. Maksudnya, sorry, kita akan di video selanjutnya kita akan menyelesaikan si apa namanya apotek ini. Jadi kita akan buat
semua API yang kita butuhin untuk menjadi sebuah website gitu. Jadi kita mulai dari membangun API-nya dulu gitu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.